Halo guys, di video kali ini kita kedatangan Honda Beat ESP yang kendalanya ini ada di bagian starter ya. Ini ketika di starter nih engkolnya ini tiba-tiba dia langsung posisinya ke bawah ya. Coba kita cek, kita akan nyalakan untuk motornya. Untuk klakson sih saya rasa masih oke ya, masih untuk aki nggak ada masalah. Nah, lampu sen juga nyala, kiri kanan juga nyala, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita starter, cuma bunyi ngek 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 dan ada suara kasar di bagian bawah. Nah, kalian dengar sendiri ya. Nah, tiba-tiba ini posisinya ini di bawah ya. Coba saya geser, saya posisikan ke atas lagi ya. Coba saya tarik sebentar. Saya tarik ke atas dulu. Nah, sebentar seperti ini. Nah, perhatikan di bagian engkolnya ya. Perhatikan, saya nyalakan motornya, saya starter. Nah, tiba-tiba ke bawah. Nah, itu langsung ke bawah itu. Nah, ini motornya nggak bisa hidup ya. Kemungkinan karena kecurigaan saya ini di bagian mur si askroknya ini dia kendor. Makanya si murnya ini biasanya atau gigi starternya yang ada di krek as itu berhantaman dengan gigi as selah ya yang di sini. Kemungkinan ini kan belum dibongkar. Nah, saya bongkar dulu. Oke, dibongkar ya pakai kunci 8. Biasanya seperti ini ya, motornya jarang diservis atau baru dibongkar dan lupa tidak dikencangkan, atau biasanya di bagian ulir askroknya itu sudah slack atau sudah jol ya, mengakibatkan lepas di bagian mur si askroknya. Jadi seperti ini. Tapi kecurigaan saya ini bagiannya cuma kendor aja. Nah, saya putar pakai tangan tuh. Nah, dia kendor. Nah, kecurigaan saya itu benar, ini bagian dari mur askroknya dia kendor. Nah, seperti ini. Coba sebentar saya geser dulu. Bentar. Nah, diputar pakai tangan itu bisa ya, saking kendornya. Nah, diputar pakai tangan itu bisa ya, makanya si giginya itu berhantaman atau di bagian murnya itu berhantaman dengan as gear selah ya yang ada di bak CVT. Kemungkinan jadi pada saat di starter itu tidak bisa karena nyangkut. Oke, di bagian belakang ini sepertinya seal askroknya mengalami kebocoran. Nah, dia akan berhantaman dengan ini ya jikalau umurnya ini kendor. Makanya di starter itu nggak bisa. Tadi malam itu motornya itu nggak bisa dinyalakan dan dibawa ke tempat saya itu cuma didorong ya, jadi nggak bisa nyala. Terlihat di bagian seal askroknya itu kendor. Di bagian seal askroknya itu bocor ya, mengalami bocor. Kemungkinan karena pemakaian sudah lama atau juga oleng, itu bisa mengakibatkan bocor. Tapi dari si pemilik motornya ini informasinya motornya belum pernah dibongkar ya, dari semenjak beli baru kali ini dibongkar. Makanya motornya itu jarang diperhatikan, cuma diganti oli udah, itu aja. Karena motor ini pemakaiannya cukup tinggi karena dipakai sekolah anaknya, jadi jarang di servis. Nah, untuk kondisinya kipasnya masih bagus. Kita lepas dulu untuk ringnya dan busingnya. Untuk belnya sih saya rasanya masih bisa digunakan kembali ya. Nah, terlihat itu sangat basah. Kita keluarkan dulu untuk rumah rollernya.
Nah, kita geser-geser seperti ini. Kemudian kita lepas di bagian platnya. Nah, terlihat di bagian seal askrepnya itu bocor. Kalau nggak segera diganti, nanti kapasitas si olinya nanti akan berkurang di dalam mesin. Saya nyalakan motornya. Nah, bunyinya seperti ini ya, normal. Jadi fix di bagian simurnya ini kendor. Sebenarnya bisa sih, cuma dikencangkan itu sudah beres, masalah sudah kelar. Tapi ya namanya juga mekanik ya, kalau bisa itu semua bersih, nggak ada kendala lagi. Nah, oke, selanjutnya kita ganti aja untuk seal askrepnya. Kita lepas dulu di bagian puli belakang supaya lebih enak nanti waktu dibersihkan. Untuk kuncinya saya persiapkan dulu ya. Mohon maaf ini kameranya agak sedikit terganggu karena ada panas dari sebelah kanan saya. Kita tahan dulu pakai holder. Kita lepaskan dulu ya. Nah, kita kendorkan. Nah, seperti ini ditahan pakai tracker. Kita bisa lepas. Itu sampai panas sekali ya, karena tempat kami itu sangat panas. Kita tarik di bagian pulinya. Terlihat sangat kotor sekali di bagian depan. Biasanya untuk motor jenis Honda itu, khususnya Matic itu sering sekali mengalami kebocoran di bagian askrepnya. Oke, selanjutnya kita bersihkan pakai pertalite ya, dan disembur seperti ini. Sebelum mencongkel atau melepas si seal askrepnya ini dibersihkan dahulu, supaya pada saat melepas seal askrep, mengganti seal askrep maksud saya, itu kondisinya sudah bersih. Jangan sampai pada saat seal askrep yang baru sudah dipasang dan disiram pakai bensin ya, ini nanti akan mengakibatkan si kualitas askrepnya nanti berkurang. Oke, kita bersihkan pakai kuas. Ini sampai kamera saya terkena kotoran ya, sampai ngeblur. Untuk caranya seperti ini, bisa diulang-ulang ya. Bisa diulang-ulang, dipastikan semua itu bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu disemprot pakai angin ya, pakai kompresor. Oke, itu ada kotoran lagi, kita semprot pakai bensin lagi ya, atau pertalite terserah. Oke, selanjutnya kita semprot pakai angin ya, pakai angin kompresor supaya cepat kering. Nah, disemprot seperti ini ya, disemprot merata.
Oke, ini hasilnya sudah bersih semua. Jadi kerja kita enak dan konsumen enak. Jadi kita itu kerja serba bersih, jadi nggak kotor meskipun pekerjaan kita di kotor-kotoran. Nah, kita lepas dulu untuk snap ringnya yang besar supaya bisa dilepas seal askreknya. Selanjutnya kita beri lubang. Beri lubang untuk mengaitkan si bautnya supaya si seal askreknya nanti bisa ditarik keluar. Kita lubang perlahan. Ini saya menggunakan jari-jari sepeda motor ya, dan dikasih baut panjang ya, dikasih baut panjang seperti ini. Cara ini sangat aman sekali, jadi tidak merusak di bagian askreknya. Nah, kita kencangkan ya, sekiranya sudah masuk ke dalam ulir, kita tarik pakai palu seperti ini yang ada congkelannya. Nah, seperti ini sudah tertarik. Nah, setelah itu kita bersihkan di bagian askreknya dari kotoran tadi. Pastikan semua bersih, jadi pemasangannya lebih enak. Tentunya seal askreknya nanti bisa tahan lebih lama. Oke, ini adalah seal askreknya ya. Ini original dari AHM. Kita pasang dulu, pastikan pemasangan rata ya, tidak miring. Kalau miring nanti seal askreknya tidak akan bertahan lama. Dan kita tekan pakai alat khusus seperti ini yang kami buat sendiri atau handmade. Nah, pastikan ditekan sampai rata ya. Nah, seperti ini, pastikan rata. Nah, dipukul lagi pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Nah, seperti ini, baru kita pastikan kita bersihkan lagi. Nah, seperti ini, baru kita pasang di bagian penguncinya atau di bagian ring snap ringnya. Oke, dipasang ya, jangan sampai terbalik. Yang tajam itu menghadap keluar ya, jangan menghadap ke dalam. Nah, seperti ini. Dimasukkan ke dalam di dalam crankcase-nya itu ada jalurnya ya, jadi harus benar-benar masuk ya supaya tidak terlempar pada saat motor bergerak. Nah, seperti ini, baru kita pasang di bagian depan, di bagian puli ya. Nah, ini pulinya sudah saya bersihkan. Nah, ini ada si rollernya ini yang sudah mengalami keausan yang cukup parah, dan saya putuskan untuk diganti untuk rollernya. Dan juga tadi ada beberapa roller yang mengalami sudah retak atau pecah, makanya cukup berisiko kalau dipasang kembali ya. Nah, ini saya ganti menggunakan kodenya K44 karena motor ini menggunakan roller yang berkode K44. Ini kolornya original ya, tidak imitasi. Oke, sebelum memasang pastikan di bagian sisinya itu benar ya, karena sisi kanan dan kiri itu tidak sama ya. Yang full teflon menghadap ke sini. Nah, itu sudah saya peragakan, silahkan ditiru karena pemasangan yang benar itu seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang di bagian platnya ya, yang belakang, dan juga di bagian facelightnya itu dipasang. Kalau sudah awas diganti ya facelightnya, nanti ketika motor hidup nanti akan bersuara kalau tidak diganti. Oke, selanjutnya kita pasang bushingnya ya, yang ada di tengah. Sebelumnya dikasih grease sedikit saja ya, gak usah banyak-banyak, yang penting terlumasi ya. Kita masukkan di sini.
Dan setelah itu kita pasang di bagian askreknya. Oke, saya tata kamera dulu seperti ini. Nah, dimasukkan. Dan dibersihkan kembali dari grease yang nempel di bagian puli luar. Nah, seperti ini. Dibersihkan pakai kain bersih atau pakai tisu. Oke, selanjutnya kita pasang ringnya ya. Ring yang ada di sini ada ringnya ya. Selanjutnya kita pasang kipasnya. Kipasnya dipasang. Oke, sebelum kipas dipasang, ini ban belnya dipasang dulu. Nah, dan kipasnya dipasang ya. Mohon maaf tadi lupa sedikit. Nah, kita pasang kipasnya seperti ini. Pastikan dia masuk di bagian gigi-giginya itu dia masuk. Selanjutnya dipasang untuk gigi pengantar gigi selah. Dan juga ring ya, ring tebal untuk di luar. Nah, sebelum dipasang murnya ini kami akan beri namanya thread lock. Nah, supaya pada saat mur dipasang itu tidak mudah kendor lagi ya. Nah, ini pakai yang warna biru ya, karena warna biru ini bisa dilepas, jadi tidak permanen. Pada saat pelepasan ini lebih mudah ya. Kalau yang merah itu nanti akan kesulitan pada saat pembongkaran si murnya tersebut. Oke, kita masukkan untuk thread locknya. Nah, dioleskan di sini di ulirnya. Ini kondisi ulirnya ini masih bagus ya, tidak ada masalah. Cuma di bagian murnya tadi kendor. Nah, jangan lupa di bagian si murnya ini diberi secukupnya aja, udah cukup ini. Nanti kita buat berputar, nanti akan rata sendiri. Selanjutnya kita pasang si murnya. Nah, seperti ini. Baru kita kencangkan ya untuk murnya. Kita tahan dulu untuk di bagian kipasnya dengan menggunakan holder ya, atau tracker penahan di bagian kipas. Nah, seperti ini. Ini trackernya bisa di-adjust atau diatur sesuai kebutuhan, jadi lebih fleksibel lagi, lebih enak. Nah, kita kencangkan untuk trackernya supaya tidak bergerak, dan kita kencangkan si murnya yang ukurannya 22 mili. Untuk pengencangan sih kalau yang paling bagus menggunakan kunci torsi ya. Kami tidak mempunyai kunci torsi. Yang kami gunakan adalah feeling ya. Feeling pada saat pengencangan, saya rasa feeling saya sudah pas, karena kami sudah lama sekali di bagian pembongkaran ini, sudah hafal. Oke, selanjutnya kita pasang di bagian puli belakang ya, di bagian clutchnya atau kopling sentrifugalnya. Nah, kita geser dulu untuk pulinya ke depan supaya dia bergeser dan si ban belnya ini bisa dipasang. Nah, seperti ini, dan dipasangkan seperti ini ya. Nah, diputar-putar seperti ini. Nah, oke, nanti dia akan menyesuaikan sendiri ketika motor hidup. Oke, selanjutnya kita pasang si mangkok koplingnya. Nah, pastikan dia bisa berputar. Selanjutnya kita pasang di bagian ringnya lebar di bagian belakang, dan juga sebelum dipasang thread lock lagi sebelum dipasang murnya, untuk menghindari mur kendor. Kalau sudah seperti ini, saya jamin tidak ada kasus murnya kendor. Nah, setelah itu kita pasang di bagian murnya. Nah, seperti ini.
dipasang dan ditahan lagi pakai tracker dan dikencangkan. Untuk ukuran umurnya ini sekitar 19 mili ya, rata-rata dipakai di motor Honda Matic, baik di Beat, di Vario, di Scoopy itu semua ukurannya sama. Oke, selanjutnya kita kencangkan di bagian murnya dengan menggunakan tracker terlebih dahulu dan dikencangkan pakai kunci shock. Dikencangkan seperti ini. Hati-hati pengencangan pakai feeling ya, karena kami tidak punya kunci torsi. Nah, feeling kami sudah pas, jadi sudah cukup. Oke, sudah cukup. Setelah itu kita bersihkan dari threadlock yang keluar. Nanti beberapa menit dia akan mengeras ya threadlocknya. Oke, selanjutnya kita nyalakan motornya dan didengarkan apakah bisa di starter atau tidak. Oke, selanjutnya kita starter, perhatikan mesinnya. Oke, ini sudah hidup normal. Saya rasa ini sudah bisa dibuat jalan ya. Nanti bisa langsung dipasang di bagian bak CVT nya. Sepertinya sudah bisa digunakan. Oke, mantap. Untuk bagian baknya, pemasangan bak CVT nya kami skip ya supaya tidak memakan durasi lama. Ini sudah dipasang dan dicoba, ini sudah bisa, saya pastikan normal, tidak ada kendala lagi. Oke, selanjutnya kami akan coba ya, kita akan tes jalan bagaimana, apakah ada masalah atau tidak. Kita nyalakan. Untuk hidupnya ini bagus, kita jalankan, tuh terlihat sangat normal kembali. Nah, seperti ini. Nah, langsung hidup, langsung responsif. Nah, seperti ini. Oke ya, saya rasa ini sudah cukup ya tutorial kami. Ini sudah bisa hidup, tidak seperti tadi ya. Oke, saya akhiri. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan like atau share, kami tunggu ya. Oke, terima kasih. Salam pukireng, mantap.